Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ismawati. Saya mahasiswa di STKP Al-Maksum, Prodi IPA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu laju reaksi? Jadi, laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau reaksi atau laju bertambahnya produk hasil reaksi. Laju reaksi ini juga menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Sedangkan reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat reaksi menjadi zat baru yang disebut dengan produk. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Reaksi kimia, contoh reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat yaitu seperti bom, kembang api, pembakaran gas, dan pembentukan garam. Sedangkan contoh reaksi yang berlangsung lambat yaitu seperti terbentuknya minyak dan fosil. Cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi. Dalam mempelajari laju reaksi digunakan besaran konsentrasi tiap satuan waktu yang dinyatakan dengan molaritas. Nah, apa sih molaritas itu? Molaritas adalah sebuah besaran yang dapat menyatakan jumlah suatu mol zat terlarut dalam tiap satuan volume larutan. Dengan rumus M sama dengan N per V atau M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume mililiter. Dengan keterangan M yang dianya besar itu adalah molaritas suatu zat, N jumlah mol, gram massa suatu zat, mr massa molekul relatif, dan volume larutan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, luas permukaan sentuhan. Semakin besar luas permukaan sentuh, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Yang kedua, konsentrasi zat reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, suhu saat bereaksi langsung. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berlangsung. Dan yang keempat, penambahan katalis yang tepat. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi karena adanya katalis menurunkan energi aktivasi reaksi. Manfaat laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya saja luas permukaan. Jika kita mengetahui bahwa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum mengolahnya. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ibu di rumah atau pedagang bubur kacang mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur kacang. Yang kedua, penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. Yang ketiga, penjual gado-gado, lontong, dan pecel terlebih dulu menggerus kacang goreng sebelum dicampurkan dengan bahan lain. Yang keempat, dalam pembuatan kertas, bahan baku pembuat kertas digerus terlebih dahulu. Yang keempat, dalam pembuatan kertas, bahan baku pembuat kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat bubur kertas. Agar memperluas permukaan bidang sentuh untuk membuat bubur kertas, sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung sempurna. Yang kelima, bahan baku yang sering ditambang tersedia dalam bentuk butiran-butiran kasar. Untuk mempercepat pengolahan selanjutnya, butiran-butiran tersebut dihancurkan sampai halus. Yang keenam, dalam pembuatan roti, kita bisa menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksinya. Nah, rumus laju reaksi. Pada reaksi kimia, A menghasilkan B, maka lajunya berubah zat A menjadi zat B ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi atau jumlah zat B yang terbentuk per satuan waktu. Pada saat reaksi A berkurang,
hasil reaksi B akan bertambah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.